Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Carmela dengan NIM 2107026. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Stika Silza Saintika Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular untuk tugas anatomi fisiologi. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu definisi sistem kardiovaskular, yaitu merupakan organ sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Selanjutnya adalah anatomi jantung. Ukuran jantung manusia kurang lebih sebesar kepalan tangan anak kecil. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung terletak di dalam rongga toracik, di balik tulang dada atau sternum. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Nah, jantung merupakan organ muskular yang artinya dia didominasi oleh jaringan otot. Dan bentuknya mirip seperti piramid, tapi terbalik. Dan terletak di dalam sebuah selaput yang dinamakan perikardium. Lokasinya ialah di dalam mediastinum, yaitu sebuah rongga di kavum toraks yang terletak di luar paru-paru. Selanjutnya terdapat katup jantung. Terbagi atas 4, yaitu katup trikospid, 2 katup pulmonal, 3 katup bikuspid, dan keempat katup aorta. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu katup jantung. Katup jantung merupakan jaringan khusus yang berada di dalam jantung yang tugasnya mengatur urutan aliran darah dari satu bagian ke bagian yang lain. Yang pertama ada katup tricuspidalis. Katup ini terdiri atas 3 katup yang sering disebut dengan katup atrioventrikular. Untuk katup ini terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan jantung. Fungsinya untuk mencegah darah dari ventrikel kanan mengalir kembali ke atrium. Kemudian yang berikutnya adalah katup pulmonalis. Katup ini terdiri dari 3 katup yang terletak antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Fungsinya untuk mencegah darah mengalir kembali dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan. Kemudian yang ketiga adalah katup bikuspidalis. Dari kata bi yang artinya adalah 2, yang artinya katup ini terdiri atas 2 katup yang sering disebut dengan katup mitral, yang letaknya antara atrium kiri dan ventrikel kiri jantung, dan fungsinya untuk mencegah darah mengalir kembali dari ventrikel kiri ke atrium kiri jantung. Kemudian yang terakhir dari katup jantung adalah katup aorta. Katup ini terdiri dari 3 katup yang terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsinya untuk mencegah darah kembali dari aorta ke ventrikel kiri jantung. Selanjutnya ada fisiologi jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Berikut penjelasannya. Lapisan jantung. Jantung terdiri dari 3 lapisan yang berbeda-beda, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium lapisan tengah yang tersusun atas otot-otot jantung, dan endokardium atau lapisan terdalam. Miokardium merupakan jaringan kontraktil yang hanya ditemukan di jantung. Meskipun tampilannya seperti jaringan otot skeletal, namun jaringan miokardial ini memiliki beberapa struktur dan komponen kelistrikan yang unik. Pada bagian luar, jantung dikelilingi oleh katup pelindung yang disebut perikardium. Perikardium ini berfungsi sebagai lapisan pelindung jantung. Lapisan perikardium ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis, yaitu lapisan terluar yang melekat pada tulang dada dan paru, serta perikardium visceralis, yaitu lapisan bagian dalam yang melekat pada
permukaan jantung itu sendiri. Di antara lapisan pericardium parietalis dan pericardium visceralis, terdapat rongga perikardium yang mengandung cairan pelumas yang berfungsi dalam melindungi jantung dari gesekan-gesekan selama berkontraksi. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah di jantung. Yang pertama ada peredaran darah besar, yaitu yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua ada peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung pada serambi kiri. Yang ketiga, terdapat sirkulasi jantung yang terdiri atas dua, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistematis. Selanjutnya, terdapat anatomi pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi atas tiga, yaitu pembuluh nadi atau arteri yang meliputi arteri pulmonaris, arteri sistematis, aorta, dan arterior. Selanjutnya, terdapat pembuluh balik atau vena yang membawa darah menuju jantung. Darahnya mengandung karbon dioksida, terletak di permukaan tubuh, dan tampak kebiru-biruan. Ketiga, terdapat pembuluh kapiler, yaitu pembuluh nadi sesungguhnya. Di sini terjadi pertukaran zat yang menggabungkan cabang-cabang pembuluh nadi dan cabang pembuluh balik yang terkecil dengan sel-sel tubuh. Dan dinding kapiler adalah endotel selapis tipis sehingga gas dan molekul seperti oksigen, air, protein, dan lemak dapat mengalir melewatinya dengan dipengaruhi oleh gradien osmotik dan hidrostatik. Dan yang terakhir terdapat tekanan darah atau sistol dan diastol. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah setiap satuan luas pada pembuluh darah. Tekanan darah terdiri atas tekanan sistol dan diastol. Tekanan sistol adalah periode kontraksi dari ventrikel di mana darah akan dikeluarkan dari jantung. Sedangkan diastol adalah periode relaksasi dari ventrikel di mana terjadi pengisian darah.